Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Yang Reni dengan NIM B301240114. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya pelajari dari buku pengantar arkeologi pada bab 2, yaitu perkembangan ilmu arkeologi. Langsung saja, bab ini menguraikan bagaimana arkeologi berkembang dari praktik kuno hingga menjadi disiplin ilmiah modern. Meskipun praktik penggalian dan pengumpulan benda kuno sudah dilakukan sejak zaman Babilonia, yaitu oleh Raja Nabonidus, arkeologi baru mulai dianggap sebagai ilmu pada masa Renaissance, ketika minat terhadap peninggalan klasik dan sejarah manusia meningkat. Tokoh-tokoh seperti Herodotus dan Marco Polo berkontribusi dalam pengumpulan data etnografis yang kelak menjadi fondasi kajian budaya. Perkembangan arkeologi dibagi ke dalam beberapa fase, yaitu yang pertama pada masa spekulatif, yaitu pada tahun 1492 sampai 1840. Pendekatan masih deskriptif dan belum sistematis. Fase arkeologi tradisional di abad ke-19 memperkenalkan klasifikasi seperti sistem 3 zaman, yaitu batu, perunggu, dan besi, dan mulai menekankan pengumpulan artefak. Kemudian muncul arkeologi prosesual pada tahun 1960-an yang mengadopsi pendekatan ilmiah, sistematik, dan konjungtif, serta menggunakan teori evolusi dan statistik. Fase ini dilanjutkan dengan neoarkeologi yang lebih kritis terhadap proses budaya dan mulai memanfaatkan teknologi seperti komputer dan teori ekosistem. Di Indonesia, arkeologi berkembang dari minat kolektor benda kuno pada masa kolonial hingga membentuk lembaga resmi seperti Jawatan Purbakala dan LPPN. Tokoh-tokoh seperti R. Sukmono dan Satyawati Sulaiman berperan penting dalam pengembangan kajian arkeologi lokal yang mencakup prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial. Perkembangan ini menunjukkan bahwa arkeologi tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai alat pelestarian budaya dan membentuk identitas nasional. Di bab ini menunjukkan bahwa arkeologi lahir bukan sebagai ilmu yang langsung mapan, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dari praktik pengumpulan benda kuno oleh para bangsawan dan kolonial Eropa. Pada masa spekulatif, yaitu pada tahun 1492 sampai 1840, arkeologi belum memiliki metode ilmiah. Benda-benda kuno dikumpul lebih karena kegemaran dan nilai estetika. Baru pada masa Renaissance, perhatian terhadap monumen dan naskah klasik memicu lahirnya minat ilmiah terhadap peninggalan masa lalu. Tokoh seperti Petrarch dan Giovanni Dondi mulai melakukan observasi sistematis terhadap peninggalan budaya. Secara metodologis, arkeologi mengalami pergeseran dari pendekatan deskriptif ke analitis, dan pengumpulan benda ke pemaknaan budaya. Ini membuka ruang untuk membandingkan dengan pendekatan seperti grounded theory yang juga menekankan proses dan konstruksi makna dari data empiris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.